KKB menembaki pos Brimob Polda Papua yang sedang melakukan perbantuan BKU Polres Yahukimu di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimu, Papua Pegunungan. Penembakan itu terjadi pada hari Senin 31 Juli 2023 sekitar pukul 23:40 waktu Indonesia Timur terhadap pos Brimob BKU Polres Yahukimu, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo melalui keterangan tertulisnya pada hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Penyerangan tersebut, sambung Beni, dilakukan saat situasi sepi dan keadaan di sekitar lokasi kejadian sangat gelap. Usai melakukan penembakan, para pelaku langsung melarikan diri. Menurut laporan yang diterima melalui handy-talkie, penyerangan ini dilakukan dengan menggunakan senjata api dari arah samping kiri pos Brimob tersebut, kata Beni Adi Prabowo. Setelah menerima laporan tersebut, personel gabungan Polres Yahukimu bekerja sama dengan Satgas Damai Karten langsung melakukan backup dan merespon laporan tersebut. Saat tiba, para pelaku sudah tidak ada di sekitar lokasi kejadian, sehingga personel yang ada melakukan pengamanan untuk menetralisir keadaan. Personel gabungan dengan cepat dapat mengendalikan situasi di sekitar lokasi, tuturnya. Beni Adi Prabowo mengungkapkan insiden penembakan tersebut tidak memakan korban jiwa ataupun luka. Ia juga mengatakan situasi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimu aman dan kondusif setelah kejadian itu. Kejadian ini diduga dilakukan oleh KKB wilayah Yahukimu. Personel gabungan terus melakukan kegiatan patroli di seputaran Kota Dekai, kata Beni Adi Prabowo. Sebelumnya, penemuan mayat menggegerkan warga Jalan Gunung Dekai, Kabupaten Yahukimu, Papua Pegunungan pada Kamis 27 Juli 2023. Mayat pria tersebut diduga korban pembunuhan dari KKB. Kapolres Yahukimu AKBP Arif Kristanto mengatakan, kronologi kejadian bermula saat personel Polsekla Tindak Damai Karten mendapat laporan masyarakat terkait penemuan mayat tersebut. Korban tewas dibunuh dengan luka bacok dan tikaman. Mendapat laporan, personel yang berjaga di pos dan anggota Satgas Damai Karten langsung menuju ke lokasi. Benar saja, di TKP ditemukan kondisi mayat dalam posisi tergeletak. Korban berinisial N dengan ditemukan dalam keadaan tengkurap dan tubuhnya ditutupi jas hujan, ujar Kapolres pada Jumat 28 Juli 2023. Pukul 19:20 malam, seorang warga penduduk asli datang ke pos penjagaan kami. Ia melaporkan mendengar 4 kali suara tembakan di area perkebunannya. Masyarakat menjadi takut dan tidak berani pergi ke kebun mereka. Setelah memberikan keterangan lebih rinci tentang kemungkinan posisi pelaku penembakan, pukul 21 WIT, warga tersebut pun pulang. Pukul 5:30 pagi keesokan harinya, kami berangkat menuju lokasi. Ternyata posisinya berada di lokasi hutan yang sangat lebat. Saya mencermati sekeliling untuk menyesuaikan posisi sesuai apa yang dikatakan warga tadi malam. Dari pengamatan dan analisa saya, hanya ada satu kemungkinan. Untuk bisa melihat area perkebunan warga, hanya dari ketinggian pepohonan atau dari pos tinjau. Saya bergerak mencari pohon yang tinggi untuk mengamati bahagian atas pepohonan. Setelah menemukan pohon yang pas, saya pun memanjat.
Dari ketinggian 22 meter, saya mengamati sekeliling. Kira-kira 600 meter di sebelah utara posisi saya, ada satu pohon yang cukup tinggi. Saya mengarahkan teleskop senapan saya. Ternyata benar, ada satu bayangan hitam yang bergerak, bertengger di cabang pohon. Jelas, terlihat ia memegang senjata laras panjang dan sedang mengarahkannya ke suatu sasaran. Saya mengarahkannya ke titik 0 teleskop senapanku, kemudian menyelesaikannya dengan seksama. Beberapa saat setelah sniper KKB saya sekolahkan, rekan-rekan saya yang berada di bawah, melihat seseorang yang berambut pirang, bergerak di antara pepohonan. Karena sudah sangat jelas terlihat memegang senjata api laras panjang, rekan-rekan saya pun melakukan tindakan tepat dan terukur. Pukul 13.20 tengah hari, kami melakukan penyisiran sampai jarak radius 1,5 km dari lokasi. Pukul 15.40, kami melihat satu gubuk kecil di tengah hutan dan dikelilingi semak-semak. Kemungkinan besar, gubuk tersebut adalah tempat persembunyian sniper KKB bersama pendampingnya yang berambut pirang. Untuk lebih aman dan efektif, dan juga untuk menunggu kemungkinan seseorang masuk ke dalam gubuk, kami merencanakan penyerbuan pukul 19 malam. Kami pun beristirahat sambil merencanakan strategi penyergapan. Pukul 19.10, kami bergerak mendekati pondok. Tanpa susah payah kami berhasil masuk ke dalam gubuk. Ternyata tidak ada seseorang pun di dalam gubuk. Hanya ada peralatan memasak dan beberapa helai selimut yang aromanya sudah sangat menyengat. Setelah kami periksa lebih cermat, kami juga menemukan beberapa barang bukti penting. Antara lain, satu buku panduan organisasi KKB TPNPB, satu lembar dokumen yang berisi struktur organisasi dan satu buah buku daftar anggota KKB dan simpatisannya. Pukul 22 WIT, kami meninggalkan lokasi dan kembali ke pos penjagaan.